Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shockbreaker, subscribe wis apa bela Kang wis mejet abang-abang tulisannya KSUB chat wis kona. Rihlatuhu, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Syami, ke negeri Syam, Syria, Damaskus, al-marrat ats-tsaniyah, untuk yang kedua kali. Yang pertama sama pamannya Abu Talib, ya. Yang kedua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngikut bisnis dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ya. Jadi Nabi melakukan perjalanan ke Syam untuk yang kedua kalinya, ya. Ada riwayat mengatakan Nabi pernah ke Yaman, ya, tapi itu ditolak. Kalau ke Syam iya, ke Habasyah iya. Ke Yaman ada berita yang ditolak, meskipun Al-Imam Tabari menetapkan itu dalam kitab Tarikh, tetapi Al-Imam Al-Waqidi menolak. Walamma balagat sinnuhu alaihi salamu 25 sanatan, tatkala sampai umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25, umur 25. Dulu waktu diajak sama pamannya pertama, umur beliau 16 tahun. Diajak dagang sama pamannya. Ini umur 25, beliau diajak lagi. Syafara ila Syamil marrata tsaniyata, melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk kedua kalinya. Wadzalika anna Khadijata binta Khuwailidin al-Asadiyata, sesungguhnya Sayyidatuna Khadijah binta Khuwailid, anaknya Khuwailid. Jadi ayah beliau meninggal saat tragedi sebelum Hilful Fudul. Setelah Hilful Fudul, ya, beliau diasuh oleh pamannya. Ini Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, perempuan yang paling utama di zamannya secara mutlak, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri menyatakan enggak ada orang yang menjadi penghibur saat-saat saya melakukan dakwah melainkan istri saya yang namanya Khadijah. Saat orang menolak kenabian saya, dia mempercayai. Saat dimana orang meragukan saya, dia percaya kepada saya. Dan Rasulullah punya anak, ya, dari Sayyidatuna Khadijah. Walaupun ada Sayyiduna Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, tapi anak yang lain semuanya dari Sayyidatuna Khadijah. Ini. Jadi banyak orang sukses, tokoh besar itu di belakang dia ada wanita hebat, ya. Banyak juga orang-orang gagal ya karena punya bini enggak hebat. Makanya salah satu tujuan nikah adalah ningkatin kualitas hidup, ya. Kalau bininya sukses, lakinya bakal ngikut, insya Allah. Ya enggak? Ya bininya kontrakannya banyak, masa ilok? Ya enggak, itu depan rumah apa disewain mobil 3. Apa kira kagak enak yang begitu. Ya. Nih. Kanat sayyidatan tajiratan, beliau ini adalah orang yang terpandang, sayyidah. Tajiratan, seorang pebisnis. Dzata syarafin, yang punya kemuliaan. Wa malin, dan harta banyak. Udahnya kaya, cakep, pinter bisnis, ya enggak? Susah nyari yang begitu.
Ada cakep ngerong-ngerong mulu. Baru kenal aja minta beliin pulsa udah 3 kali. Kagak kena ini begini. Baru kenal 2 minggu minta beliin HP. Wah, ini mah turunan pejajaran ini. Tastajiru. Beliau menjadikan orang-orang sebagai karyawan, merekrut, memperkerjakan. Namanya tastajir, ar-rijala, para lelaki. Jadi punya usaha di mana dia nerima karyawan lelaki. Fi maliha, pada hartanya, buat ngembangin hartanya. Duitnya banyak, ya, tapi dia pengen itu duit biar pada ngulet. Kalau ditaruh di kasur doang, kesian itu duit pada kegencet. Jadi itu duitnya dia usahain. Ya, bahasa kitanya tuh duit jadi pada ngulet. Wa tudharibuhum, dan Sayyidatuna Khadijah melakukan akad mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil. Iyahu, kepada Rasulullah, ya. Falamma sami'at, maka tatkala Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mendengar anis sayyidi, tentang Rasulullah, minal amanati, daripada amanah. Amanah itu terpercaya. Setiap apa yang dititipin sama dia nggak hianat. Itu namanya amanah. Orang jahiliyah, kafir Mekah, walaupun dia benci sama Nabi, tapi apa-apa kalau urusan apa-apa nitipnya sama Rasulullah. Saking amanahnya tuh Nabi. Makanya pentingnya sifat amanah, la dina liman la amanatalah. Enggak disebut orang beragama ketika dia enggak amanah. Ente jangan nilai orang itu soleh karena tasbihnya gede. Ente jangan melihat orang soleh karena jidatnya karatan. Ente jangan nilai orang itu bener karena jubah atau udeng-udengnya yang besar. Tapi lihatlah orang itu bener apa kagak manakala dia diberikan amanah. Ya. Ini udah langka, susah. Nah, makanya yang bikin Sayyidatuna Khadijah kepincut, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ganteng, beliau ini amanah. Beliau ini amanah. Itu amanahnya nyohor. Nggak ada orang yang paling amanah, yang terpercaya, apa musuhnya kalau mau pergi-pergian. Nih musuh punya anak, punya bini, asal dia pulang itu di dompet 3 lembar yang merah hilang. Ya, dia cari siapa orang yang amanah. Dia nggak temuin orang yang paling amanah melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Khadijah udah jadi janda 2 kali. Tapi yang namanya orang kaya lo perawatannya, ya nggak? Motor juga kalau yang dipunya orangnya resik, biar kata udah 2 tahun masih rapi. Coba lah servis kagak, ganti oli kagak, itu motor jebol, dipakai doang ada yang sampai peleknya pengok. Ya, ini biar kata janda rasa perawan nih. Jarang-jarang gini nih. Jadi mukanya masih muda karena bisa ngerawat. Ya enggak? Nih, dia dengar nih Rasulullah amanah, wasidqil hadithi, dan perkataan yang jujur. Jadi syarat orang itu punya usaha maju bukan sekedar banyak wiridan mulu, sembahyang duha, sembahyang tahajud, puasa Senin Kamis, lu bohong, sama aja bohong. Ya enggak? Sebab apa? Manakala akhlak itu buruk, maka rezeki itu kabur. Ya, idza dhahabatil akhlak, apa? Ada istilah,
Idza dhahabatil akhlaq talashatil arzak. Apabila akhlak seseorang itu hilang, perangai-perangai yang baik, maka rezekinya pun bakal hilang. Ya. Jadi bukan wiridan bisa narik rezeki, tapi akhlak yang buruk bikin rezeki buyar. Ya enggak? Oh, wudhu mulu. Kemana nih yang tukang dagang? Oh, lagi sembahyang duha. Tapi begitu dagang mainin timbangan, neraka. Ilmu dari mana lu pakai? Ya enggak? Ini yang bikin kepincut Sayyidatuna Khadijah. Apa? Dibilang minal amanati wasidqil hadis, daripada amanah. Dia kata ganteng, ngibul mulu. Ya enggak, minggu ini Nur Hayati, minggu besok masih kokom. Dikepang itu 3 cewek. Ngomongnya banyak banget, sakit hati loh, bisa mati disantet gitu sup. Bohong mulu. Sama yang ngono sayang, sama ini sayang. Malam ta'rifuhu, sesuatu yang dia belum ketahui hal itu, fi ghairihi, terjadi pada orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang jujurnya penyohor itu di kampung melainkan Rasulullah. Hatta sammahu qaumuhu, sehingga dinamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kaumnya al-amina, yaitu orang yang terpercaya. Ya. Istajarathu, di mana Sayyidatuna Khadijah memperkerjakan Rasulullah. Dia cari Rasulullah, dia pengen jadiin karyawan. Liyukhrija fi maliha, agar Rasulullah membawa keluar harta Sayyidatuna Khadijah ila Syami, ke negeri Syam. Fi maliha, pada hartanya, ila Syami, menuju Syam. Sebab kan jauh, ya, butuh orang yang amanah, butuh orang yang amanah. Mau apapun, cari orang yang amanah. Walaupun jadi bos jujur, anak buahnya kagak, ya nggak bisa makan untung, orang dimakan mulu sama dia, ya enggak. Kayak Bokir demen sama Elpi, comblangnya Mansur, lah dia yang bohong-bohongin, ya enggak. Akhirnya tuh Elpi demennya sama Mansur, dia kagak amanah, dia kasih duit banyak, akunya dari dia, Bokir kagak disebut. Tajiran, sebagai pedagang, Nabi disuruh dagang Syam. Wa tu'tiyahu abdalla makanat, dan Sayyidatuna Khadijah berani memberikan Rasulullah sesuatu yang terbaik daripada gaji orang pada umumnya. Kemarin kalau disuruh orang gajinya sekian UMR, wah ini berkali lipatnya Sayyidatuna Khadijah berani, karena amanah. Jadi mahal. Orang kalau bohong, nepu, korupsi, dia menghinakan dirinya. Tu'ti ghairahu, melebihi apa yang dia berikan selain Rasulullah. Pasafara, maka beliau melakukan perjalanan, nerima Nabi. Ma'ahulamiha, bersama bujangnya. Ya. Jadi Nabi bukan karyawan biasa, orang yang dicari. Ya, buat apa? Ekspedisi, ketua ekspedisi. Ini Sayyidatuna Khadijah punya bujang, namanya Maisaratu. Ma'agulamiha Maisarata. Ma'agulamiha Maisarata, namanya Maisarah. Tapi Maisarah di sini bukan perempuan. Kalau Maisarah perempuan tetangga ente. Ini Maisarah ini gulam. Gulam ini bujang lelaki. Jadi Sayyidina Khadijah punya bujang kepercayaan namanya Maisarah. Faba'a, maka dua-duanya menjual.
Wabta'a, dan membeli. Disuruh ke Syam jual beli. Ya. Yang ada di Mekah dia bawa ke Syam. Entar yang kira-kira laku di Mekah dia bawa dari Syam, dia jual di Mekah. Itu namanya ba'a wabta'a. Jual beli. Jadi sayang-sayang pergi ke tempat jauh nggak beli apa-apa. Tinggal yang otak bisnis. Ya enggak? Laksana Gojek, dia pergi bawa penumpang, dia pulang bawa penumpang. Tuh. Wa rabiha ribhan aziman, dan dua-duanya bawa untung besar. Wa dhahara li sayyidil karimi fi hadis safarati minal barakati, dan nampaklah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi safarati, dalam perjalanan tersebut, minal barakati, daripada keberkahan. Ya. Begitu Maisarah nemenin Nabi, Maisarah ngelihat untung yang kagak pernah Sayyidatuna Khadijah alamin selama dia jadi pedagang. Maren kalau nyuruh ekspedisi untungnya kagak begini. Padahal modalnya sama, barang yang dibeli sama, tapi enggak tahu dah untungnya berlipat-lipat. Ini daripada keberkahan. Begitu ngeliwatin Syam, Nabi nemuin puunan. Ada pendeta yang lama nungguin Nabi. Katanya tuh Nabi sultanuhu bisyam. Dia bakal dagang ke negeri Syam. Ditungguin itu para pendeta-pendeta itu. Begitu dia lihat, itu pohonan dari zaman dulu nggak ada yang pernah ngaub di situ. Makanya tanda yang disebut sama Alkitab, nanti bakal ada nabi yang diutus akhir zaman. Kalau dia dagang, dia pulang mampirnya di pohonan itu. Dia ngaub di situ. Begitu ditanya, nih pendeta nanya sama Maisarah, siapa nama anak muda itu? Oh, ini namanya Muhammad. Ya. Pendeta itu pun ngelihat yang unik. Nabi kalau zaman musim panas, itu Allah kirimin awan yang ngikutin dia. Makanya Nabi kagak ada bayangannya. Orang mulia nggak ada bayangannya. Sebab kalau ada orang punya bayangan saat tengah hari, bayangannya panjang, boleh jadi bayangannya diberakin burung, boleh jadi bayangannya diinjak orang. Nabi nggak begitu. Ini pendeta ngelihat ada anak muda ngaub di pohonan, begitu dia jalan ada awan yang ngikutin dia. Ya enggak? Kayak Dragon Ball. Ya. Awan Kimton. Dan itu jadi ciri nabi-nabi Bani Israel begitu. Zaman Nabi Bani Israel, kalau lagi musim panas, Allah kirimin awan yang ngikutin dia. Sebab Nabi orang yang Allah muliakan. Jangan kata fisiknya, apa bayangannya nggak boleh dihina. Ya, jangan kata fisiknya. Tuh, dia ngelihat perkara-perkara yang unik. Mahabbabahu fi qalbi Maisarata Ghulami Khadijata. Sesuatu yang bikin senang akan sesuatu itu pada hati orang yang namanya Maisarah, seorang bujang yang dimiliki Khadijah. Begitu dia pulang, Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah, ya biasain nyebut-nyebut istri Rasulullah, istri Nabi Muhammad. Kalau dia perempuan bilang Siti, kalau dia lelaki bilang Sayyiduna. Banyak orang zaman sekarang kagak punya akhlak. Sayyiduna Umar bin Khattab disebut aja Umar bin Khattab. Emang Umar tetangga lu yang tukang air? Dalam garangan. Habib kita ngajarin begitu. Jangan nyebut nama sahabat namanya aja. Gak boleh. Emang apaan pangkat lu? Nyebut nama sahabat Umar aja, Abu Bakar aja, Utsman aja, Ali aja. Gak ada akhlaknya itu orang. Nih, ya sebut nama-nama kemuliaan. Begitu dia pulang, dia ceritain sama Sayyidatuna Khadijah.
udahnya untung banyak. Pendeta yang pada nemuin takjub bahwa dia adalah nabi yang dibangkit di akhir zaman. Siti Khadijah iman sama Nabi. Dalam riwayat Maisarah pun iman sama Nabi. Ya, walaupun Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah menolak berita tentang sampai Maisarah ini apa iman apa kagak masih hilaf. Tapi untuk Maisarah ngelihat kejadian-kejadian aneh yang bikin dia takjub pada diri Rasulullah benar adanya. Tapi dalam riwayat dia apa iman sama Nabi masih khilaf. Ya. Makin demen aja dah, emang udah demen diceritain yang baik-baik. Waduh, makin kepincut, makin gundam aja udah Siti Khadijah. Tumen dia malu ngomong sama bujang. Akhirnya Siti Khadijah manggil temen curhat dia, namanya Nafisah. Siapa namanya? Namanya Nafisah binta Munabbih. Ada perempuan yang dijadiin comblang pertama. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ngungkapin unek-unek beliau, dia demen sama Nabi. Ya Allah, disampaikan sama Nabi. Bahkan Sayyidatuna Khadijah yang ngelamar Rasulullah. Ya. Siti Khadijah pengen. Akhirnya Nabi ngomong sama paman-pamannya, dilamarinlah oleh paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta Sayyidina Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zawajuhu Khadijata, pernikahan Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Besok ada kisah yang unik mengenai muqaddimah, ya, pendahuluan dari Abu Thalib saat ngelamar Khadijah. Jadi Sayyidatuna Khadijah kepincut, unek-uneknya disampaikan, tapi tetap Rasulullah adat tradisi zaman itu ya tetap Sayyidatuna Abu Thalib melamar atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyak manfaat.